Asya, aku setuju kau mengundurkan diri, tapi nggak izinkan kau meninggalkanku. Aku sering berpikir, apa Devan 18 tahun dan 28 tahun adalah dua orang berbeda? Asya! Asya, aku datang menjemputmu. Kau datang menjemputku, bukannya bawa payung malah bawa sebuket bunga. Aku buru-buru, jadi lupa. Selain itu, di mana plesterku? Aku... Devan, Tunggu, aku segera kembali. Kak Devan, siapa? Nggak penting. waktu 10 tahun mengubah Devan yang muda menjadi dewasa. Kau sama sekali nggak pantas untuk Devan. Datanglah ke rumah utama untuk bahas cerai. Juga berubah menjadi nggak mencintaiku. Devan, aku akan meninggalkanmu. Sudah datang. Kau mau apa? Langsung ke intinya saja. Buka matamu dan lihat baik-baik. Kezia itu putri keluarga Gudo. Muda dan menggemaskan. Devan juga menyukainya. Kalau nggak mungkin dia sewa seluruh area ski Swiss untuk menemaninya main ski. Aku sudah bilang, kau dan Devan nggak akan bertahan lama. Posisi Nyonya Dika nggak mungkin jadi milikmu. Berapa lama lagi kau ingin merebut hak milik orang lain? Aku mau 2 triliun. Apa? Aku akan mengajukan cerai. Dan gak akan biarkan orang lain tahu. Aku pernah menikah diam-diam dengan Devan. 2 triliun. Sepeser pun gak boleh kurang. Menikah diam-diam 5 tahun. Devan yang berusia 28 tahun membuat semua orang mengira aku cuma sekretarisnya. Tapi Devan yang berusia 18 tahun ingin seluruh dunia tahu. Kami bersama. Nggak tahu apa Devan yang berusia 18 tahun akan memaafkan dirinya yang berusia 28 tahun. Tapi aku nggak akan. Masuk. Baru kembali dari dinas di Swiss sudah ke kantor. Pasti lelah kan? Ada 2 dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Apa nanti malam pulang makan? Nanti malam aku masih ada urusan. Nggak pulang. Baik, aku pulang dulu.
Gadis kecil yang muda dan manis. Suka makan camilan, teh susu. Gak suka pakai stocking. Sepertinya Devan sangat memanjakannya. Padahal punya misofobia, tapi membiarkannya membuat kantor berantakan. Dia sudah tanda tangan. Apa? Devan begitu mudah menandatangani surat cerai. Sesuai keinginanmu. 1 bulan lagi, aku akan membuat Devan pergi dari hidupku. Jangan lupa transfer kompensasinya. Asya, kau harus menepati janjimu. Sudah bangun? Ini. Coba lihat. Ini hadiah untukmu yang kubawa dari Swiss. Aku mengukir namamu. Gak suka? Devan, kalau kau menyukai orang lain, harusnya langsung bilang padaku. Aku bisa mengalah. Kau bilang apa? Cerai. Cerai. Asya. Apa kau tahu dirimu lagi bilang apa? Kenapa? Kak Devan, tiba-tiba mati lampu. Gelap sekali. Aku tahu. Aku segera ke sana. Kalau nggak suka jam tangan, aku bisa belikan 1 set perhiasan lagi. Tapi ide bercerai, lebih baik jangan kau pikirkan. Aku bukan hanya memikirkannya, tapi sudah melakukannya. Devan, aku nggak menginginkanmu lagi. Bu Asa, semua ini Pak Devan yang menyuruhku mengantarnya untuk Anda. Perhiasan ini dipilih sendiri oleh Pak Devan untuk Anda. Di seluruh dunia hanya ada 1. Terima kasih, Riko. Yang penting Anda suka. Aku nggak ganggu lagi. Asya? Halo Asya, kenapa? Nadia, coba lihat 2 set perhiasan ini kalau dibawa ke tokomu bisa dijual berapa? Kualitas ini setidaknya 10 digit. Kau yakin mau jual? Uang hasil penjualan bantu aku sumbangkan ke yayasan anak-anak cacat mental. Oh iya, masih ada 1 lagi. Tunggu, bukankah ini cincin pernikahan dari Devan? Kau yakin mau jual? Kalian kenapa? Dia selingkuh.
Selingkuh? Aku sudah menipunya menandatangani surat cerai. Tunggu. Kalau Devan tahu kau menipunya menandatangani surat cerai, aku takut dia akan mencekikmu, Asya. Saat dia tahu, uang 2 triliunku sudah lama aku dapatkan. Nanti tinggal sewa beberapa pengawal. Baiklah, kau antar saja perhiasan itu ke tokoku. Aku bantu kau jual. Maaf, Nona. Mobil kami yang menabrak mobil Anda. Kami akan bertanggung jawab. Tuan muda kami terburu-buru. Kita saling tinggalkan nomor kontak saja. Tolong Anda buat daftar ganti rugi. Kami nggak akan kabur. Biarkan polisi lalu lintas yang urus. Tuan Alri, Nona ini nggak mau selesaikan secara pribadi. Tuan Alri. Doni sebentar lagi sampai. Nanti aku pergi dulu. Kau tinggal di sini dan urus. Baik. Berikan padanya. Baik. Nona, bajumu basah sekali. Pakailah ini. Terima kasih. Aku akan kembalikan setelah ku cuci. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Pak Devan, buasa kecelakaan. Ini obatnya. Bawa pulang dan oleskan tepat waktu. Baik, terima kasih. Asya, Kau sedang apa? Gak apa-apa, dia bosku. Oh, ternyata bos. Kau cukup memperhatikan karyawanmu. apa lukanya parah? Luka luar. Oleskan tepat waktu saja. Baju siapa ini? Kau tebak. Sekarang sudah tenang. Jangan asal bicara. Ya? Aku selalu tenang. Dengar, Devan. Aku mau mengundurkan diri. Kau yakin gak bercanda denganku? Beberapa tahun ini sibuk kerja. Aku lelah. Nantinya, aku mau menikmati hidup. Jadi nyonya kaya. Bagus juga gak kerja. Diam di rumah. Kita juga sudah harus punya anak.
Besok aku ajukan surat pengunduran diri. Aku mau keliling Eropa. Tunggu lukamu sembuh baru pergi, ya? Baik. Ini surat pengunduran diri. Pak Devan sudah setuju. Ini dokumen serah terima pengunduran diri. Asya, Pak Devan mengatur gadis muda untuk ambil alih bagian proyekmu. Kalau kau pergi begitu saja, semua jerih payahmu jadi milik orang lain. Kau harus pikir baik-baik. Aku sudah pikir baik-baik. Hari ini, hari terakhirku. Ini. Juga foto ini. Semuanya buang. Aku nggak suka barang bekas. Oh ya? Bukankah kau suka pria bekasku? Bukankah kau suka pria bekasku? Bu Asya, jangan panggil dia Bu Asya. Panggil dia Nona Asya. Apa nggak dengar ucapanku? Kalian pergilah. Asya, aku tahu kau menemani Kak Devan tanpa status selama bertahun-tahun. Tapi di kalangan kami, orang rendahan sepertimu sangat banyak. Nggak mungkin menikahi konglomerat. Sepanjang hari bermain-main, cuma tahu bermain dengan lawan jenis. Aku nggak mau kalangan begini. Asya, semua milikmu sekarang jadi milikku. Kau jangan berlagak di depanku. Serah terima sudah beres. Semoga kau cepat buat dia bangkrut. Asya, aku nggak akan mengampunimu. Sampai jumpa, Devan. Nona Asya, apa perhitungan tagihan perbaikan mobil Anda sudah selesai? Kami akan segera ganti rugi. Gawat, jas pria itu belum kukembalikan. Kenapa? Apa dia minta banyak? Dia mau 3 ukuran. Aku mau tanya, berapa tinggi, berat badan, dan lingkar tubuh tuan mudamu? Kenapa nggak membalasku? Apa ada masalah? Sudahlah. Kak Devan, Asya sudah gila. Kami pertama kali bertemu, dia memakiku binatang dan menahanku lalu memukulku. Kalian lihat wajahku. Kau bilang apa padanya? Aku nggak bilang apapun. Aku cuma berbaik hati membantunya membereskan ruangan. Siapa sangka dia malah memukulku. Dia tahu kau? Mana aku tahu. Wanita gila ini beraninya menindas adikku. Devan, bagaimana kau mengurus hal ini? Suasana hatinya belakangan buruk. Aku gantikan dia minta maaf padamu. Kak Devan, aku nggak mau permintaan maafmu. Aku mau kau tangkap dia dan berlutut di depan umum minta maaf padaku. Aku mau dia dipermalukan. Takutnya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kalau kau sungkan karena dia sudah bekerja lama padamu, keluargaku bisa turun tangan sendiri.
Kalau mau begitu, keluarga kita nggak bisa bekerja sama. Dan juga harus menghadapi tuntutan hukum. Kau begitu peduli padanya. Asya, utang ini cepat lambat akan kutagih beserta bunganya. Aku tiba-tiba ada urusan. Aku nggak temani kalian lagi. Kalian duluan saja. Kezia, ayo pergi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Kau di mana? Aku antar. Bu Asya? Bu Asya? Kami datang mengantarmu. Kalian kembali dan bilang pada semua orang. Lakukan tugas masing-masing. Jangan menyinggung Nona Kezia itu. Kalau proyek ada masalah karena dia, langsung saja bilang pada Devan. Proyek senilai triliunan. Nggak akan bisa kalian tangani. Kalau Devan tahu dia yang bermasalah, dia akan mengurusnya. Bahkan sudah berpesan begini, sepertinya Anda benar nggak mau kembali lagi. Anda dan Pak Devan sudah pacaran lama. Di sisi Pak Devan nggak pernah ada wanita lain. Kenapa tiba-tiba muncul Nona Kezia? Kami semua mengira Anda akan menikah dengan Pak Devan. Kenapa malah jadi begini? Mungkin menikah juga akan bercerai. Pokoknya, semua adalah rencana terbaik dari Tuhan. Apa rencana Anda selanjutnya? Katanya pewaris grup Junix sedang merekrut kepala sekretaris. Kalau bekerja dengannya, bisa mengenal banyak koneksi orang penting di kota Nawa. Masa depan pasti cerah. Seperti apa rupa pewaris grup Junik? Tampan nggak? Dia cukup misterius, nggak pernah menunjukkan wajahnya. Tapi aku rasa dia cukup tampan. Sekarang koneksi dan karirku berpusat pada Devan. Begitu menarik batas dengannya, semuanya akan kembali ke awal. Grup Junix memang pilihan terbaikku. Itu, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bu Asya. Lantai berapa? Oh, 5, terima kasih. Kebetulan sekali. Jadi Nona Asya, masih mau tanya ukuran tubuhku? Apa bisa? Apa bisa? Jadi mau kasih atau enggak? Jasnya masih menunggu ukuran. Apa dia salah paham? Halo Asya, semua perhiasan sudah kujual, uangnya sudah kutransfer. Kalau nggak ada hal lain, aku mau belanja dulu. Tunggu. Nadia, apa kau tahu pewaris grup Junix yang misterius? Maksudmu Arik? Waktu kecil pernah ketemu. Namanya Alrik? Asya begitu cepat, sudah cari tahu tentang pria lain. Nggak takut Devan mengamuk kalau tahu. Biarkan saja dia. Aku perlu cari uang. Kebetulan, besok siang dia dan kakakku ada janji bertemu di klub golf Lowa buat tekan kontrak. Kau datang saja, aku jamin kau bisa ketemu dengannya. Syukurlah aku mengganti setelan jas lamamu yang ketinggalan zaman itu. Coba lihat dada, pinggang, dan kaki ini. Kalau Arik lihat, pasti akan terpesona. Tapi aku mau meminta pekerjaan. Aku berpakaian begini, apa dia nggak akan mengira aku menggodanya? Ah, lihat, itu adalah Arik. Bocah ini kenapa berbeda dengan saat kecil?
Sekarang begitu tinggi dan tampan. Nggak bisa. Kalau terus lihat bisa mimisan. Ternyata dia adalah Alrik. Gawat. Kau juga gawat, Asya. Jangan-jangan kau jatuh cinta pada pandangan pertama dengannya dan gak bisa melepaskannya. Nadia, Kak, begini Tuan Arik, ini adalah Asya sahabatku. Sebelumnya dia kerja di grup Shora sebagai manajer proyek. Pak Tony, Pak Alrik. Kita bertemu lagi, Nona Asya. Begitu berusaha keras mau mengenalku. Apa cuma buat cari tahu ukuran tubuhku? Pak Alrik, sebelumnya aku cari Pak Edi meminta ukuran tubuhmu. Mereka kenal. Karena nggak sengaja menghilangkan jasmu dan mau belikan yang baru. Mengenai kali ini bertemu karena aku dengar kau lagi rekrut sekretaris. Kau nggak cocok. Pak Alrik memang punya pandangan yang tajam, tapi nggak ada alasan untuk langsung menolak. Tanpa tahu kondisinya. Kau kira kenapa aku menolakmu? Kau berpakaian begini. Lebih cocok pergi kencan daripada melamar jadi sekretaris. Aku mengerti. Maaf. Asya! Kau salah paham padanya. Asya saat datang pakai baju dan celana panjang. Aku yang memaksanya untuk ganti. Asya! Asya! sebelumnya aku dengar dari Nadia, Nona Asya ini di grup Shora 4 tahun, dari staf bagian proyek jadi manajer proyek. Perkembangan grup Shora belakangan ini, setengahnya berkat kontribusinya. Banyak orang iri dan mau membajaknya tapi nggak bisa. Karena CEO grup Shora adalah pacarnya. Tapi belakangan, katanya Pak Devan akan menikah dengan Nona keempat Gudo. Baru dia memilih mengundurkan diri. Karena emosi. Gadis bodoh. Aku mengerti. Dia memang begini. Abaikan saja dia. 105, 78, 101. Apa ini? Ukuran tubuh. Apa dia berubah pikiran dan kasih kau kesempatan lagi? Nadia, narsis itu nggak baik. Masih ada satu kemungkinan. Mungkin dia berjaga-jaga agar aku nggak pakai alasan jas untuk mencarinya lagi. Ah, Sudahlah, ayo. Tuan Alrik, Nona Asya bilang sudah mengingat ukuran tubuhmu. Dia akan segera mengirimnya. Kirim? Sungguh menarik. Asya, aku 쉽게 상처받고 그대도 한번 살다가 적어도 한번 가끔은 내 생각에 가슴 시린 날이 있나요 혹시나 살다가 적어도 한 번쯤은 di mana dia? Bu Asya beli sebuah apartemen di Gerah Tanah, di atas pewaris grup Junik. Bu Asya sudah pindah ke sana. Perhiasan dan jam tangan yang Anda kasih sudah dijual Bu Asya, termasuk cincin nikah. Hari Jumat, aku akan menemani Tuan Alrik menemui klien di Loka Asta. Nona Asya mungkin bisa antar jas jam 7. Ternyata Alrik masih ingin bertemu denganku. Alamatnya adalah hotel di gunung yang terpencil dan sepi. Dia nggak mendendam dan mau membalasku kan?
Asya, aku setuju kau mengundurkan diri, tapi nggak izinkan kau meninggalkanku. Lepaskan. Kenapa kau tahu aku di sini? Kau menyuruh orang mengawasiku? Kalau kurang uang bisa bilang padaku, nggak perlu jual perhiasan. Cincin nikahmu tertinggal di kotak perhiasan. Kenapa membeli rumah dan pindah? Saat kita menikah, ibumu takut aku mengincar hartamu, memaksaku teken perjanjian pranikah. Belakangan aku baru sadar, rumah yang kita tinggali 4 tahun, gak ada namaku di suratnya, gak akan jadi rumahku. Sekarang, aku akhirnya punya rumah. Ternyata mau beli rumah. Baik. Beli. Cukup nggak? Beli saja sesukamu. Semuanya pakai namamu. Pak Devan memang murah hati. Tapi, untuk sementara nggak perlu. Asya, jujur padaku. Tapi Pak Devan, kau juga nggak jujur padaku. Kapan kau dan Kezia sampai di tahap itu? Bahkan ibumu bilang, kalau kau mau bertunangan sama Kezia, kau juga menutupinya dariku. Apa kau dengar sesuatu? Kau adalah istriku. Kau harus percaya padaku. Percaya atau enggak penting. Yang penting kau senang. Bukankah kau nggak pernah berhubungan dengan ibuku? Mungkin ada hal yang penting. Asya, surat perjanjian sudah diteken. Kapan kau mau kasih aku? Surat apa? Asya, aku setuju kau mengundurkan diri, tapi nggak izinkan kau meninggalkanku. Aku sering berpikir, apa Devan 18 tahun dan 28 tahun adalah dua orang berbeda? Asya! Asya, aku datang menjemputmu. Kau datang menjemputku, bukannya bawa payung malah bawa sebuket bunga. Aku buru-buru jadi lupa. Selain itu, di mana plesterku? Devan. Tunggu, aku segera kembali.
Kak Devan, siapa? Nggak penting. Waktu 10 tahun mengubah Devan yang muda menjadi dewasa. Kau sama sekali nggak pantas untuk Devan. Datanglah ke rumah utama untuk bahas cerai. Juga berubah menjadi nggak mencintaiku. Devan, aku akan meninggalkanmu. Sudah datang. Kau mau apa? Langsung ke intinya saja. Buka matamu dan lihat baik-baik. Kezia itu putri keluarga Gudo. Muda dan menggemaskan. Devan juga menyukainya. Kalau nggak mungkin dia sewa seluruh area ski Swiss untuk menemaninya main ski. Aku sudah bilang, kau dan Devan nggak akan bertahan lama. Posisi Nyonya Dika nggak mungkin jadi milikmu. Berapa lama lagi kau ingin merebut hak milik orang lain? Aku mau 2 triliun. Apa? Aku akan mengajukan cerai. Dan gak akan biarkan orang lain tahu. Aku pernah menikah diam-diam dengan Devan. 2 triliun. Sepeser pun gak boleh kurang. Menikah diam-diam 5 tahun. Devan yang berusia 28 tahun membuat semua orang mengira aku cuma sekretarisnya. Tapi Devan yang berusia 18 tahun ingin seluruh dunia tahu. Kami bersama. Nggak tahu apa Devan yang berusia 18 tahun akan memaafkan dirinya yang berusia 28 tahun. Tapi aku nggak akan. Masuk. Baru kembali dari dinas di Swiss sudah ke kantor. Pasti lelah kan? Ada 2 dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Apa nanti malam pulang makan? Nanti malam aku masih ada urusan. Nggak pulang. Baik, aku pulang dulu. Gadis kecil yang muda dan manis. Suka makan camilan, teh susu. Gak suka pakai stocking. Sepertinya Devan sangat memanjakannya. Padahal punya misofobia, tapi membiarkannya membuat kantor berantakan. Dia sudah tanda tangan. Apa? Devan begitu mudah menandatangani surat cerai. Sesuai keinginanmu. 1 bulan lagi, aku akan membuat Devan pergi dari hidupku. Jangan lupa transfer kompensasinya. Asya, kau harus menepati janjimu. Sudah bangun? Ini. Coba lihat.
Ini hadiah untukmu yang kubawa dari Swiss. Aku mengukir namamu. Gak suka? Devan, kalau kau menyukai orang lain, harusnya langsung bilang padaku. Aku bisa mengalah. Kau bilang apa? Cerai. Cerai. Asya, apa kau tahu dirimu lagi bilang apa? Kenapa? Kak Devan, tiba-tiba mati lampu. Gelap sekali. Aku tahu. Aku segera ke sana. Kalau nggak suka jam tangan, aku bisa belikan satu set perhiasan lagi. Tapi ide bercerai, lebih baik jangan kau pikirkan. Aku bukan hanya memikirkannya, tapi sudah melakukannya. Devan, aku nggak menginginkanmu lagi. Bu Asa, semua ini Pak Devan yang menyuruhku mengantarnya untuk Anda. Perhiasan ini dipilih sendiri oleh Pak Devan untuk Anda. Di seluruh dunia hanya ada satu. Terima kasih, Riko. Yang penting Anda suka. Aku nggak ganggu lagi. Asya? Halo Asya, kenapa? Nadia, coba lihat. 2 set perhiasan ini kalau dibawa ke tokomu bisa dijual berapa? Kualitas ini setidaknya 10 digit. Kau yakin mau jual? Uang hasil penjualan bantu aku sumbangkan ke yayasan anak-anak cacat mental. Oh iya, masih ada satu lagi. Tunggu, bukankah ini cincin pernikahan dari Devan? Kau yakin mau jual? Kalian kenapa? Dia selingkuh. Selingkuh? Aku sudah menipunya menandatangani surat cerai. Tunggu, kalau Devan tahu kau menipunya menandatangani surat cerai, aku takut dia akan mencekikmu, Asya. Saat dia tahu, uang 2 triliunku sudah lama aku dapatkan. Nanti tinggal sewa beberapa pengawal. Baiklah, kau antar saja perhiasan itu ke tokoku. Aku bantu kau jual. Maaf, Nona. Mobil kami yang menabrak mobil Anda. Kami akan bertanggung jawab. Tuan muda kami terburu-buru. Kita saling tinggalkan nomor kontak saja. Tolong Anda buat daftar ganti rugi. Kami nggak akan kabur. Biarkan polisi lalu lintas yang urus. Tuan Alri, Nona ini nggak mau selesaikan secara pribadi.
Tuan Alrik. Doni sebentar lagi sampai. Nanti aku pergi dulu. Kau tinggal di sini dan urus. Baik. Berikan padanya. Baik. Nona, bajumu basah sekali. Pakailah ini. Terima kasih. Aku akan kembalikan setelah ku cuci. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Pak Devan, buasa kecelakaan. Ini obatnya. Bawa pulang dan oleskan tepat waktu. Baik, terima kasih. Asya, Kau sedang apa? Gak apa-apa, dia bosku. Oh, ternyata bos. Kau cukup memperhatikan karyawanmu. apa lukanya parah? Luka luar. Oleskan tepat waktu saja. Baju siapa ini? Kau tebak. Sekarang sudah tenang. Jangan asal bicara. Ya? Aku selalu tenang. Dengar, Devan. Aku mau mengundurkan diri. Kau yakin gak bercanda denganku? Beberapa tahun ini sibuk kerja. Aku lelah. Nantinya, aku mau menikmati hidup. Jadi nyonya kaya. Bagus juga gak kerja. Diam di rumah. Kita juga sudah harus punya anak. Besok aku ajukan surat pengunduran diri. Aku mau keliling Eropa. Tunggu lukamu sembuh baru pergi, ya? Baik. Ini surat pengunduran diri. Pak Devan sudah setuju. Ini dokumen serah terima pengunduran diri. Asya, Pak Devan mengatur gadis muda untuk ambil alih bagian proyekmu. Kalau kau pergi begitu saja, semua jerih payahmu jadi milik orang lain. Kau harus pikir baik-baik. Aku sudah pikir baik-baik. Hari ini, hari terakhirku. Ini. Juga foto ini. Semuanya buang. Aku nggak suka barang bekas. Oh ya? Bukankah kau suka pria bekasku? Bukankah kau suka pria bekasku? Bu Asya? Jangan panggil dia Bu Asya. Panggil dia Nona Asya. Apa nggak dengar ucapanku? Kalian pergilah.
Asya, aku tahu kau menemani Kak Devan tanpa status selama bertahun-tahun. Tapi di kalangan kami, orang rendahan sepertimu sangat banyak. Gak mungkin menikahi konglomerat. Sepanjang hari bermain-main, cuma tahu bermain dengan lawan jenis. Aku nggak mau kalangan begini. Asya, semua milikmu sekarang jadi milikku. Kau jangan berlagak di depanku. Serah terima sudah beres. Semoga kau cepat buat dia bangkrut. Asya, aku nggak akan mengampunimu. Sampai jumpa, Devan. Nona Asya, apa perhitungan tagihan perbaikan mobil Anda sudah selesai? Kami akan segera ganti rugi. Gawat, jas pria itu belum kukembalikan. Kenapa? Apa dia minta banyak? Dia mau 3 ukuran. Aku mau tanya, berapa tinggi, berat badan, dan lingkar tubuh tuan mudamu? Kenapa nggak membalasku? Apa ada masalah? Sudahlah. Kak Devan, Asya sudah gila. Kami pertama kali bertemu, dia memakiku binatang dan menahanku lalu memukulku. Kalian lihat wajahku. Kau bilang apa padanya? Aku nggak bilang apapun. Aku cuma berbaik hati membantunya membereskan ruangan. Siapa sangka dia malah memukulku. Dia tahu kau? Mana aku tahu. Wanita gila ini beraninya menindas adikku. Devan, bagaimana kau mengurus hal ini? Suasana hatinya belakangan buruk. Aku gantikan dia minta maaf padamu. Kak Devan, aku nggak mau permintaan maafmu. Aku mau kau tangkap dia dan berlutut di depan umum minta maaf padaku. Aku mau dia dipermalukan. Takutnya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kalau kau sungkan karena dia sudah bekerja lama padamu, keluargaku bisa turun tangan sendiri. Kalau mau begitu, keluarga kita nggak bisa bekerja sama. Dan juga harus menghadapi tuntutan hukum. Kau begitu peduli padanya. Asya, utang ini cepat lambat akan kutagih beserta bunganya. Aku tiba-tiba ada urusan. Aku nggak temani kalian lagi. Kalian duluan saja. Kezia, ayo pergi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Kau di mana? Aku antar. Bu Asya? Bu Asya? Kami datang mengantarmu. Kalian kembali dan bilang pada semua orang. Lakukan tugas masing-masing. Jangan menyinggung Nona Kezia itu. Kalau proyek ada masalah karena dia, langsung saja bilang pada Devan. Proyek senilai triliunan. Nggak akan bisa kalian tangani. Kalau Devan tahu dia yang bermasalah, dia akan mengurusnya.
Bahkan sudah berpesan begini, sepertinya Anda benar nggak mau kembali lagi. Anda dan Pak Devan sudah pacaran lama. Di sisi Pak Devan nggak pernah ada wanita lain. Kenapa tiba-tiba muncul Nona Kezia? Kami semua mengira Anda akan menikah dengan Pak Devan. Kenapa malah jadi begini? Mungkin menikah juga akan bercerai. Pokoknya, semua adalah rencana terbaik dari Tuhan. Apa rencana Anda selanjutnya? Katanya pewaris grup Junix sedang merekrut kepala sekretaris. Kalau bekerja dengannya, bisa mengenal banyak koneksi orang penting di kota Nawa. Masa depan pasti cerah. Seperti apa rupa pewaris grup Junik? Tampan nggak? Dia cukup misterius, nggak pernah menunjukkan wajahnya. Tapi aku rasa dia cukup tampan. Sekarang koneksi dan karirku berpusat pada Devan. Begitu menarik batas dengannya, semuanya akan kembali ke awal. Grup Junix memang pilihan terbaikku. Itu, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu Asya. Lantai berapa? Oh, 5, terima kasih. And you say my name, how did you say my name? 내 목소리 따라 줄기 빛이 너였다고. Kebetulan sekali. Jadi Nona Asya, masih mau tanya ukuran tubuhku? Apa bisa? Apa bisa? Jadi mau kasih atau enggak? Jasnya masih menunggu ukuran. Apa dia salah paham? Halo Asya, semua perhiasan sudah kujual, uangnya sudah kutransfer. Kalau nggak ada hal lain, aku mau belanja dulu. Tunggu. Nadia, apa kau tahu pewaris grup Junix yang misterius? Maksudmu Arik? Waktu kecil pernah ketemu. Namanya Alrik? Asya begitu cepat, sudah cari tahu tentang pria lain. Nggak takut Devan mengamuk kalau tahu. Biarkan saja dia. Aku perlu cari uang. Kebetulan, besok siang dia dan kakakku ada janji bertemu di klub golf Lowa buat tekan kontrak. Kau datang saja, aku jamin kau bisa ketemu dengannya. Syukurlah aku mengganti setelan jas lamamu yang ketinggalan zaman itu. Coba lihat dada, pinggang, dan kaki ini. Kalau Arik lihat, pasti akan terpesona. Tapi aku mau meminta pekerjaan. Aku berpakaian begini, apa dia nggak akan mengira aku menggodanya? Lihat, itu adalah Arik. Baby, I'm falling. Bocah ini kenapa berbeda dengan saat kecil? Sekarang begitu tinggi dan tampan. Nggak bisa. Kalau terus lihat, bisa mimisan. At the right moment, you're the Ternyata dia adalah Alrik. Gawat. Kau juga gawat, Asya. Jangan-jangan kau jatuh cinta pada pandangan pertama dengannya dan gak bisa melepaskannya. it's you. Nadia, Begini Tuan Arik, ini adalah Asya sahabatku. Sebelumnya dia kerja di grup Syora sebagai manajer proyek. Pak Tony, Pak Alrik. Kita bertemu lagi Nona Asya. Begitu berusaha keras mau mengenalku. Apa cuma buat cari tahu ukuran tubuhku? Aku, Pak Alrik, sebelumnya aku cari Pak Edi meminta ukuran tubuhmu. Mereka kenal. Karena nggak sengaja menghilangkan jasmu dan mau belikan yang baru. Mengenai kali ini bertemu karena aku dengar kau lagi rekrut sekretaris. Kau nggak cocok. Pak Alrik memang punya pandangan yang tajam, tapi nggak ada alasan untuk langsung menolak. Tanpa tahu kondisinya. Kau kira kenapa aku menolakmu? People say I'm indecisive. Kau berpakaian begini. Lebih cocok
pergi kencan daripada melamar jadi sekretaris. Aku mengerti. Maaf. Asya! Kau salah paham padanya. Asya saat datang pakai baju dan celana panjang. Aku yang memaksanya untuk ganti. Asya! Asya! Sebelumnya, aku dengar dari Nadia, Nona Asya ini di grup Sora 4 tahun, dari staf bagian proyek jadi manajer proyek. Perkembangan grup Sora belakangan ini, setengahnya berkat kontribusinya. Banyak orang iri dan mau membajaknya tapi nggak bisa. Karena CEO grup Sora adalah pacarnya. Tapi belakangan, katanya Pak Devan akan menikah dengan Nona keempat Gudo. Baru dia memilih mengundurkan diri. Karena emosi. Gadis bodoh. 나를 잡아줘, 나를 채워줘. Aku mengerti. Dia memang begini. Abaikan saja dia. 105, 78, 101. Apa ini? Ukuran tubuh. Apa dia berubah pikiran dan kasih kau kesempatan lagi? Nadia, narsis itu nggak baik. Masih ada satu kemungkinan. Mungkin dia berjaga-jaga agar aku nggak pakai alasan jas untuk mencarinya lagi. Ah, Sudahlah, ayo. Tuan Alrik, Nona Asya bilang sudah mengingat ukuran tubuhmu. Dia akan segera mengirimnya. Kirim? Sungguh menarik. Asya, aku 쉽게 상처받고 그대도 한번 살다가 적어도 한번 가끔은 내 생각에 가슴 시린 날이 있나요 혹시나 살다가 적어도 한 번쯤은 di mana dia? Bu Asya beli sebuah apartemen di Gerah Tanah, di atas pewaris grup Junik. Bu Asya sudah pindah ke sana. Perhiasan dan jam tangan yang Anda kasih sudah dijual Bu Asya, termasuk cincin nikah. Hari Jumat, aku akan menemani Tuan Alrik menemui klien di Loka Asta. Nona Asya mungkin bisa antar jas jam 7. Ternyata Alrik masih ingin bertemu denganku. Alamatnya adalah hotel di gunung yang terpencil dan sepi. Dia nggak mendendam dan mau membalasku kan? Asya, aku setuju kau mengundurkan diri, tapi nggak izinkan kau meninggalkanku. Lepaskan. Kenapa kau tahu aku di sini? Kau menyuruh orang mengawasiku? Kalau kurang uang bisa bilang padaku, nggak perlu jual perhiasan. Cincin nikahmu tertinggal di kotak perhiasan. Kenapa membeli rumah dan pindah? Saat kita menikah, ibumu takut aku mengincar hartamu, memaksaku teken perjanjian pranikah. Belakangan aku baru sadar, rumah yang kita tinggali 4 tahun, gak ada namaku di suratnya, gak akan jadi rumahku.
Sekarang, aku akhirnya punya rumah. Ternyata mau beli rumah. Baik. Beli. Cukup nggak? Beli saja sesukamu. Semuanya pakai namamu. Pak Devan memang murah hati. Tapi, untuk sementara nggak perlu. Asya, jujur padaku. Tapi Pak Devan, kau juga nggak jujur padaku. Kapan kau dan Kezia sampai di tahap itu? Bahkan ibumu bilang, kalau kau mau bertunangan sama Kezia, kau juga menutupinya dariku. Apa kau dengar sesuatu? Kau adalah istriku. Kau harus percaya padaku. Percaya atau enggak penting. Yang penting kau senang. Bukankah kau nggak pernah berhubungan dengan ibuku? Mungkin ada hal yang penting. Asya, surat perjanjian sudah diteken. Kapan kau mau kasih aku? Surat apa? Asya, aku setuju kau mengundurkan diri, tapi gak izinkan kau meninggalkanku. Aku sering berpikir, apa Devan 18 tahun dan 28 tahun adalah dua orang berbeda? Asya! Asya, aku datang menjemputmu. Kau datang menjemputku, bukannya bawa payung malah bawa sebuket bunga. Aku buru-buru jadi lupa. Selain itu, di mana plesterku? Aku... Devan, Tunggu, aku segera kembali. Kak Devan, siapa? Nggak penting. waktu 10 tahun mengubah Devan yang muda menjadi dewasa. Kau sama sekali nggak pantas untuk Devan. Datanglah ke rumah utama untuk bahas cerai. Juga berubah menjadi nggak mencintaiku. Devan, aku akan meninggalkanmu.
Sudah datang. Kau mau apa? Langsung ke intinya saja. Buka matamu dan lihat baik-baik. Kezia itu putri keluarga Gudo. Muda dan menggemaskan. Devan juga menyukainya. Kalau nggak mungkin dia sewa seluruh area ski Swiss untuk menemaninya main ski. Aku sudah bilang, kau dan Devan nggak akan bertahan lama. Posisi Nyonya Dika nggak mungkin jadi milikmu. Berapa lama lagi kau ingin merebut hak milik orang lain? Aku mau 2 triliun. Apa? Aku akan mengajukan cerai. Dan gak akan biarkan orang lain tahu. Aku pernah menikah diam-diam dengan Devan. 2 triliun. Sepeser pun gak boleh kurang. Menikah diam-diam 5 tahun. Devan yang berusia 28 tahun membuat semua orang mengira aku cuma sekretarisnya. Tapi Devan yang berusia 18 tahun ingin seluruh dunia tahu. Kami bersama. Nggak tahu apa Devan yang berusia 18 tahun akan memaafkan dirinya yang berusia 28 tahun. Tapi aku nggak akan. Masuk. Baru kembali dari dinas di Swiss sudah ke kantor. Pasti lelah kan? Ada 2 dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Apa nanti malam pulang makan? Nanti malam aku masih ada urusan, nggak pulang. Baik, aku pulang dulu. Gadis kecil yang muda dan manis. Suka makan camilan, teh susu. Nggak suka pakai stocking. Sepertinya Devan sangat memanjakannya. Padahal punya misofobia, tapi membiarkannya membuat kantor berantakan. Dia sudah tanda tangan. Apa? Devan begitu mudah menandatangani surat cerai. Sesuai keinginanmu. 1 bulan lagi, aku akan membuat Devan pergi dari hidupku. Jangan lupa transfer kompensasinya. Asya, kau harus menepati janjimu. Sudah bangun? Ini. Coba lihat. Ini hadiah untukmu yang kubawa dari Swiss. Aku mengukir namamu. Gak suka? Devan, kalau kau menyukai orang lain, harusnya langsung bilang padaku. Aku bisa mengalah. Kau bilang apa? Cerai. Cerai. Asya. Apa kau tahu dirimu lagi bilang apa?
Kenapa? Kak Devan, tiba-tiba mati lampu. Gelap sekali. Aku tahu. Aku segera ke sana. Kalau nggak suka jam tangan, aku bisa belikan satu set perhiasan lagi. Tapi ide bercerai, lebih baik jangan kau pikirkan. Aku bukan hanya memikirkannya, tapi sudah melakukannya. Devan, aku nggak menginginkanmu lagi. Bu Asa, semua ini Pak Devan yang menyuruhku mengantarnya untuk Anda. Perhiasan ini dipilih sendiri oleh Pak Devan untuk Anda. Di seluruh dunia hanya ada satu. Terima kasih, Riko. Yang penting Anda suka. Aku nggak ganggu lagi. Asia? Halo Asia, kenapa? Nadia, coba lihat. 2 set perhiasan ini kalau dibawa ke tokomu bisa dijual berapa? Kualitas ini setidaknya 10 digit. Kau yakin mau jual? Uang hasil penjualan bantu aku sumbangkan ke yayasan anak-anak cacat mental. Oh iya, masih ada satu lagi. Tunggu, bukankah ini cincin pernikahan dari Devan? Kau yakin mau jual? Kalian kenapa? Dia selingkuh. Selingkuh? Aku sudah menipunya menandatangani surat cerai. Tunggu, kalau Devan tahu kau menipunya menandatangani surat cerai, aku takut dia akan mencekikmu, Asia. Saat dia tahu, uang 2 triliunku sudah lama kudapatkan. Nanti tinggal sewa beberapa pengawal. Baiklah, kau antar saja perhiasan itu ke tokoku. Aku bantu kau jual. Maaf Nona. Mobil kami yang menabrak mobil Anda. Kami akan bertanggung jawab. Tuan muda kami terburu-buru. Kita saling tinggalkan nomor kontak saja. Tolong Anda buat daftar ganti rugi. Kami nggak akan kabur. Biarkan polisi lalu lintas yang urus. Tuan Alri, Nona ini nggak mau selesaikan secara pribadi. Tuan Alri. Doni sebentar lagi sampai. Nanti aku pergi dulu. Kau tinggal di sini dan urus. Baik. Berikan padanya. Baik.
Nona, bajumu basah sekali. Pakailah ini. Terima kasih. Aku akan kembalikan setelah kucuci. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Pak Devan, buasa kecelakaan. Ini obatnya. Bawa pulang dan oleskan tepat waktu. Baik, terima kasih. Asya, Kau sedang apa? Gak apa-apa, dia bosku. Oh, ternyata bos. Kau cukup memperhatikan karyawanmu. apa lukanya parah? Luka luar. Oleskan tepat waktu saja. Baju siapa ini? Kau tebak. Sekarang sudah tenang. Jangan asal bicara. Aku selalu tenang. Dengar, Devan. Aku mau mengundurkan diri. Kau yakin gak bercanda denganku? Beberapa tahun ini sibuk kerja. Aku lelah. Nantinya, aku mau menikmati hidup. Jadi nyonya kaya. Bagus juga gak kerja. Diam di rumah. Kita juga sudah harus punya anak. Besok aku ajukan surat pengunduran diri. Aku mau keliling Eropa. Tunggu lukamu sembuh baru pergi, ya? Baik. Ini surat pengunduran diri. Pak Devan sudah setuju. Ini dokumen serah terima pengunduran diri. Asya, Pak Devan mengatur gadis muda untuk ambil alih bagian proyekmu. Kalau kau pergi begitu saja, semua jerih payahmu jadi milik orang lain. Kau harus pikir baik-baik. Aku sudah pikir baik-baik. Hari ini, hari terakhirku. Ini. Juga foto ini. Semuanya buang. Aku nggak suka barang bekas. Oh ya? Bukankah kau suka pria bekasku? Bukankah kau suka pria bekasku? Bu Asya? Jangan panggil dia Bu Asya. Panggil dia Nona Asya. Apa nggak dengar ucapanku? Kalian pergilah. Asya, aku tahu kau menemani Kak Devan tanpa status selama bertahun-tahun. Tapi di kalangan kami, orang rendahan sepertimu sangat banyak. Nggak mungkin menikahi konglomerat. Sepanjang hari bermain-main, cuma tahu bermain dengan lawan jenis. Aku nggak mau kalangan begini. Asya, semua milikmu sekarang jadi milikku. Kau jangan berlagak di depanku. Serah terima sudah beres. Semoga kau cepat buat dia bangkrut. Asya, aku nggak akan mengampunimu.
Sampai jumpa, Devan. Nona Asya, apa perhitungan tagihan perbaikan mobil Anda sudah selesai? Kami akan segera ganti rugi. Gawat, jas pria itu belum kukembalikan. Kenapa? Apa dia minta banyak? Dia mau 3 ukuran. Aku mau tanya, berapa tinggi, berat badan, dan lingkar tubuh tuan mudamu? Kenapa nggak membalasku? Apa ada masalah? Sudahlah. Kak! Kak Devan! Asya sudah gila. Kami pertama kali bertemu, dia memakiku binatang dan menahanku lalu memukulku. Kalian lihat wajahku. Kau bilang apa padanya? Aku nggak bilang apapun. Aku cuma berbaik hati membantunya membereskan ruangan. Siapa sangka dia malah memukulku. Dia tahu kau? Mana aku tahu. Wanita gila ini beraninya menindas adikku. Devan, bagaimana kau mengurus hal ini? Suasana hatinya belakangan buruk. Aku gantikan dia minta maaf padamu. Kak Devan, aku nggak mau permintaan maafmu. Aku mau kau tangkap dia dan berlutut di depan umum minta maaf padaku. Aku mau dia dipermalukan. Takutnya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kalau kau sungkan karena dia sudah bekerja lama padamu, keluargaku bisa turun tangan sendiri. Kalau mau begitu, keluarga kita nggak bisa bekerja sama. Dan juga harus menghadapi tuntutan hukum. Kau begitu peduli padanya. Asya, utang ini cepat lambat akan kutagih beserta bunganya. Aku tiba-tiba ada urusan. Aku nggak temani kalian lagi. Kalian duluan saja. Kezia, ayo pergi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Kau di mana? Aku antar. Bu Asya? Bu Asya? Kami datang mengantarmu. Kalian kembali dan bilang pada semua orang. Lakukan tugas masing-masing. Jangan menyinggung Nona Kezia itu. Kalau proyek ada masalah karena dia, langsung saja bilang pada Devan. Proyek senilai triliunan. Nggak akan bisa kalian tangani. Kalau Devan tahu dia yang bermasalah, dia akan mengurusnya. Bahkan sudah berpesan begini, sepertinya Anda benar nggak mau kembali lagi. Anda dan Pak Devan sudah pacaran lama. Di sisi Pak Devan nggak pernah ada wanita lain. Kenapa tiba-tiba muncul Nona Kezia? Kami semua mengira Anda akan menikah dengan Pak Devan. Kenapa malah jadi begini? Mungkin menikah juga akan bercerai. Pokoknya, semua adalah rencana terbaik dari Tuhan. Apa rencana Anda selanjutnya? Katanya pewaris grup Junix sedang merekrut kepala sekretaris. Kalau bekerja dengannya, bisa mengenal banyak koneksi orang penting di kota Nawa. Masa depan pasti cerah. Seperti apa rupa pewaris grup Junik? Tampan nggak? Dia cukup misterius, nggak pernah menunjukkan wajahnya. Tapi aku rasa dia cukup tampan. Sekarang koneksi dan karirku berpusat pada Devan. Begitu menarik batas dengannya, semuanya akan kembali ke awal. Grup Junix memang pilihan terbaikku. Itu, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Bu Asya.
Lantai berapa? Oh, 5, terima kasih. And you say my name, how did you say my name? 내 목소리 따라 저기 빛이 너였다고. Kebetulan sekali. Jadi Nona Asya, masih mau tanya ukuran tubuhku? Apa bisa? Apa bisa? Jadi mau kasih atau enggak? Jasnya masih menunggu ukuran. Apa dia salah paham? Halo Asya, semua perhiasan sudah kujual, uangnya sudah kutransfer. Kalau nggak ada hal lain, aku mau belanja dulu. Tunggu. Nadia, apa kau tahu pewaris grup Junix yang misterius? Maksudmu Arik? Waktu kecil pernah ketemu. Namanya Alrik? Asya begitu cepat, sudah cari tahu tentang pria lain. Nggak takut Devan mengamuk kalau tahu. Biarkan saja dia. Aku perlu cari uang. Kebetulan, besok siang dia dan kakakku ada janji bertemu di klub golf Lowa buat tekan kontrak. Kau datang saja, aku jamin kau bisa ketemu dengannya. Syukurlah aku mengganti setelan jas lamamu yang ketinggalan zaman itu. Coba lihat dada, pinggang, dan kaki ini. Kalau Arik lihat, pasti akan terpesona. Tapi aku mau meminta pekerjaan. Aku berpakaian begini, apa dia nggak akan mengira aku menggodanya? Lihat, itu adalah Arik. Baby, I'm falling. Bocah ini kenapa berbeda dengan saat kecil? Sekarang begitu tinggi dan tampan. Nggak bisa. Kalau terus lihat, bisa mimisan. I dive at the right moment. You're the Ternyata dia adalah Alrik. Gawat. Kau juga gawat, Asya. Jangan-jangan kau jatuh cinta pada pandangan pertama dengannya dan nggak bisa melepaskannya. it's you. Nadia, Begini Tuan Arik, ini adalah Asya sahabatku. Sebelumnya dia kerja di grup Shora sebagai manajer proyek. Pak Tony, Pak Alrik. Kita bertemu lagi Nona Asya. Begitu berusaha keras mau mengenalku. Apa cuma buat cari tahu ukuran tubuhku? Aku, Pak Alrik, sebelumnya aku cari Pak Edi meminta ukuran tubuhmu. Mereka kenal. Karena nggak sengaja menghilangkan jasmu dan mau belikan yang baru. Mengenai kali ini bertemu karena aku dengar kau lagi rekrut sekretaris. Kau nggak cocok. Pak Alrik memang punya pandangan yang tajam, tapi nggak ada alasan untuk langsung menolak. Tanpa tahu kondisinya. Kau kira kenapa aku menolakmu? People say I'm indecisive. Kau berpakaian begini. Lebih cocok pergi kencan daripada melamar jadi sekretaris. Aku mengerti. Maaf. Asya! Kau salah paham padanya. Asya saat datang pakai baju dan celana panjang. Aku yang memaksanya untuk ganti. Asya! Asya! sebelumnya aku dengar dari Nadia, Nona Asya ini di grup Sora 4 tahun, dari staf bagian proyek jadi manajer proyek. Perkembangan grup Sora belakangan ini, setengahnya berkat kontribusinya. Banyak orang iri dan mau membajaknya tapi nggak bisa. Karena CEO grup Sora adalah pacarnya. Tapi belakangan, katanya Pak Devan akan menikah dengan Nona keempat Gudo. Baru dia memilih mengundurkan diri. Karena emosi. Gadis bodoh. 나를 잡아줘, 나를 채워줘. Aku mengerti.
Dia memang begini, abaikan saja dia. 105, 78, 101. Apa ini? Ukuran tubuh. Apa dia berubah pikiran dan kasih kau kesempatan lagi? Nadia, narsis itu nggak baik. Masih ada satu kemungkinan. Mungkin dia berjaga-jaga agar aku nggak pakai alasan jas untuk mencarinya lagi. Ah, Sudahlah, ayo. Tuan Alrik, Nona Asya bilang sudah mengingat ukuran tubuhmu. Dia akan segera mengirimnya. Kirim? Sungguh menarik. Asya, aku 쉽게 상처받고 그대도 한번 살다가 적어도 한번 가끔은 내 생각에 가슴 시린 날이 있나요 혹시나 살다가 적어도 한 번쯤은 di mana dia? Bu Aisyah beli sebuah apartemen di Gerah Tanah, di atas pewaris grup Junik. Bu Aisyah sudah pindah ke sana. Perhiasan dan jam tangan yang Anda kasih sudah dijual Bu Aisyah, termasuk cincin nikah. Hari Jumat, aku akan menemani Tuan Alrik menemui klien di Loka Asta. Nona Asya mungkin bisa antar jas jam 7. Ternyata Alrik masih ingin bertemu denganku. Alamatnya adalah hotel di gunung yang terpencil dan sepi. Dia nggak mendendam dan mau membalasku kan? Asya, aku setuju kau mengundurkan diri, tapi nggak izinkan kau meninggalkanku. Lepaskan. Kenapa kau tahu aku di sini? Kau menyuruh orang mengawasiku? Kalau kurang uang bisa bilang padaku, nggak perlu jual perhiasan. Cincin nikahmu tertinggal di kotak perhiasan. Kenapa membeli rumah dan pindah? Saat kita menikah, ibumu takut aku mengincar hartamu, memaksaku teken perjanjian pranikah. Belakangan aku baru sadar, rumah yang kita tinggali 4 tahun, gak ada namaku di suratnya, gak akan jadi rumahku. Sekarang, aku akhirnya punya rumah. Ternyata mau beli rumah. Baik. Beli. Cukup nggak? Beli saja sesukamu. Semuanya pakai namamu. Pak Devan memang murah hati. Tapi, untuk sementara nggak perlu. Asya, jujur padaku. Tapi Pak Devan, kau juga nggak jujur padaku. Kapan kau dan Kezia sampai di tahap itu? Bahkan ibumu bilang,
Kalau kau mau bertunangan sama Kezia, kau juga menutupinya dariku. Apa kau dengar sesuatu? Kau adalah istriku. Kau harus percaya padaku. Percaya atau enggak penting. Yang penting kau senang. Bukankah kau nggak pernah berhubungan dengan ibuku? Mungkin ada hal yang penting. Asya, surat perjanjian sudah diteken. Kapan kau mau kasih aku? Surat apa?